kemudian tentu di akhir ini akan menjadi titik yang penting ya, karena mungkin nanti juga akan bisa disimpulkan oleh Ustadz dan review secara keseluruhan. Agenda malam hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah, lalu akan disampaikan pembahasan oleh Ustadz, dan terakhir akan diadakan diskusi dan tanya jawab dengan Ustadz. Sebelum lebih lanjut kita membahas, mari sama-sama kita memperdengarkan bacaan tilawah Quran yang akan dibawakan oleh adik kita, Ananda Huzaifah Yusuf Makoto, yaitu putra dari Bapak Bondan. Insya Allah pada Huzaifah bisa kita perdengarkan, silakan dimulai tilawahnya. Surat Al-Kahfi ayat 99 hingga 100. Dozo, Huzaifah. Yoroshiku onegaishimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Pada adik kita Huzaifah Yusuf Makoto. Insyaallah selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ustadz Henry Salahuddin. Namun sebelumnya, bagi yang baru bergabung pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kembali mengenai CV Bapak Ustadz Henry Salahuddin. Beliau adalah Dr. Henry Salahuddin M.IRKH. Pendidikan formal beliau S1 di Institut Studi Islam Darussalam Pondok Modern Gontor. Kemudian memperoleh master beliau di bidang Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage atau MIRKH di International Islamic University Malaysia atau IUM. Dan alhamdulillah beliau juga telah menyelesaikan S3 beliau PhD
di Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur pada tahun 2016. Saat ini aktivitas Ustadz Direktur Eksekutif Institute for Study of Islamic Thought and Civilization atau INSIS dari 2017 hingga 2020. Kemudian juga menjadi penasihat Ikatan Keluarga Pondok Modern IKPM Cabang Turki, dan saat ini juga beliau menjadi dosen tetap di Universitas Darussalam Gontor dan dosen di program kaderisasi ulama Unida Gontor. Dan juga beliau menjadi dosen penjamin mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Quran atau STIQ Ar-Rahman Bogor. Topik pembahasan kita malam ini, episode terakhir adalah mengenali jalan pulang. Insya Allah, kalau Ustadz Henry pernah menyampaikan mengenali jalan pulang ini atau kembali bertemu Rabb adalah saat-saat yang dirindukan oleh setiap Muslim mukmin. Mudah-mudahan setelah mendengarkan penjelasan beliau nanti kita bisa sama-sama untuk menuju hal tersebut ya. Jadi kematian bukanlah hal yang ditakuti, tapi adalah sesuatu hal yang dirindukan. Apalagi di era pandemi ini, mungkin saya pribadi sebagai seorang tenaga medis yang sehari-hari ya menghadapi pasien COVID, tentu kematian ini amat dekat. Ya, tanpa memperpanjang kalam, kami persilakan kepada Ustadz Henry. Ustadz, silakan Ustadz bisa menyampaikan ini. Terima kasih Pak Dr. Aryo Baskoro. Masya Allah, luar biasa. Seharusnya profil moderator juga dibacakan seharusnya. Biodatanya. Jadi biar semuanya mengenal sosok Pak Dokter yang alim soleh insya Allah. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudan lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita yang ke-6 atau pemungkas ini akan mengakhiri insyaallah tadabbur kita surat Al-Kahfi. Meskipun makna surat Al-Kahfi ini sangat luas sekali ya. Jadi apa yang tergantung kita, kalau kita mempunyai kepakaran, semakin banyak keilmuan yang kita pergunakan, yang melatari diri kita untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, insya Allah semakin banyak juga hal-hal yang kita dapatkan. Ibrah yang penting dalam Al-Quran itu tidak cukup untuk dikaji dalam beberapa pertemuan. Bahkan misalnya Imam Abu Hanifah kalau tidak salah pernah mentadaburi surat Az-Zalzalah itu sampai 6 bulan lamanya. Ini luar biasa. Bagaimana beliau sampai menangis sesenggukan, bahkan satu ayat pun misalnya pernah ditadaburi oleh Khalifah Utsman bin Affan, semalaman suntuk beliau menangis, bukan hanya menangis saja, tapi betul-betul banyak tugas-tugas beliau sebagai seorang manusia. Bahkan beliau ini adalah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga saja masih merasa bahwa tugas-tugas beliau sebagai manusia saja, sebagai hamba saja belum banyak terpenuhi, apalagi sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin. Nah, itulah yang membuat beliau merasa hina sekali, merasa kurang sekali sebagai hamba Allah. Bahkan ketika melalui makam kuburan itu, beliau mengatakan hadza awwalu nuzulin. Ini adalah tempat singgah pertama seorang manusia selepas kehidupan di dunia. Kalau misalnya selamat di alam kubur ini, maka insya Allah untuk kedepannya akan selamat. Sebab di situ akan dinampakkan bagi setiap orang mukmin surga dan neraka itu. Itu satu hal yang betul-betul kalau kita mengingatnya, kita akan berintrospeksi. Sudah berapa jauhkah amalan kita?
untuk kita siapkan menyambut kehidupan yang lebih kekal, yang lebih abadi. Apalagi bagi saat ini masa-masa pandemi yang sudah dikatakan oleh Pak Dr. Haryo itu sudah sangat menakutkan. Ibaratnya kalau dulu kita selalu mendengar orang-orang tua kita, guru-guru kita, nah kalau besar nanti mau jadi apa? Pasti akan menjawab mau jadi dokter. Nah sekarang banyak Pak dokter yang was-was dengan pandemi ini. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Haryo tadi ya. Bu dokter juga gitu. Teman-teman bahkan ada yang Bu dokter juga untuk merasa amannya mereka pindah ke apartemen dan menjauhi keluarga untuk sementara. Tapi itu adalah bagian daripada bagian dari usaha kita. Usaha yang berkaitan dengan sebab akibat, dan itu juga sangat dianjurkan dalam Islam agar tidak menularkan penyakit-penyakit kepada orang-orang yang di sekitar kita, meskipun kita tidak sengaja dalam menularkan itu. Baik, kita langsung mulai tentang tadabbur surat Al-Kahfi. Pertemuan terakhir ini kita mulai dari ayat ke-99. Baik. Di sini terlihat ya Pak Dokter ya, slide-nya terlihat ya. Siap, terlihat Pak Ustaz. Alhamdulillah, baik. Jadi ayat 99 ini menggambarkan tentang Ya'juj Ma'juj, bagaimana saat keluar dari benteng, dari Rodem, yang memang di ayat sebelumnya Zulkarnain tidak mengatakan Rodem yang akan dibangun ini kekal sampai kapanpun, sampai hari kiamat, tidak. Beliau mengatakan meskipun itu sangat kokoh, sangat kuat, ini nanti akan dihancurkan oleh Allah menjelang hari kiamat, dan Ya'juj Ma'juj akan keluar. Nah, saya mengutip kitab tafsir dari Syekhul Islam dan Mufti Daulah Utsmaniyah yang hidup pada abad ke-15-16, yaitu Abu Su'ud. Kitabnya bernama Irsyadul Aql As-Salim ila Marayal Kitabil Karim. Jadi beliau ini siapa? Beliau ini, Abu Su'ud ini adalah mufti ya, dan Syekhul Islam di zaman Sultan Tiga Benua, yaitu Sultan Sulaiman. Dan beliau ini yang secara tegas kadang-kadang sering sekali mengeluarkan fatwa-fatwa yang secara tegas menolak keinginan Sultan Tiga Benua, Sultan Sulaiman, jika sekiranya keinginan itu atau keputusan atau kehendak Sultan itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran atau ajaran dalam sunnah Rasulullah SAW. Bahkan beliau secara tegas memberikan fatwa untuk menghukum mati putra Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yaitu Syahzade Mahmud. Nah, di sini terlihat sekali ketegasan beliau, bukan hanya sebatas alim, soleh, tapi juga tegas, gitu ya. Tegas dan tidak mengenal pandang bulu. Dan bahkan ketika dieksekusi itu, Sultan Sulaiman menangis terseduh-seduh di tendanya, di kemahnya, sambil membaca Al-Quran, karena beliau merasa gagal menjadi seorang ayah, sehingga putranya itu melakukan perbuatan yang membahayakan bagi negara, yaitu ingin memberontak. Ya. Baik, kita mulai ayat 99. Ini adalah dari tafsir Abu Su'ud tadi. Wa tarakna ba'duhum yauma idin yamuju fi ba'din. Dan kami membiarkan, kami meninggalkan sebagian mereka, sebagian manusia-manusia, sebagian kaum Ya'juj Ma'juj, ya, itu berkumpul, ya, bercampur baur dengan manusia yang lain pada hari itu. Yauma idin itu adalah pada hari menjelang kiamat, yaitu sebelum ditiup sangkakala pertama.
Mereka yamuju itu berarti ombak. Maujun itu ombak. Mereka bercampur baur menggulung begitu seperti ombak di lautan, ya, bercampur itu. Dan apabila sangkakala itu ditiup lagi dan kami kumpulkan mereka semuanya. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya karena manusia dan jin itu sangat kebingungan menjelang hari kiamat itu, mudah-mudahan kita tidak mengalami masa-masa itu, karena yang beriman pun bisa menjadi kafir, yang karena dasarnya godaan daripada Dajjal dan banyak lagi cobaan-cobaan lainnya termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Jadi manusia dan jin waktu itu bercampur kebingungan, ya, karena sangat ketakutannya. Jadi mereka itu seperti gelombang lautan, gitu. Lari sana, lari sini. Hal ini memang seperti yang tadi dikatakan terjadi sebelum sangkakala pertama ditiup. Dari mana ini tahu? Nah, sebab di sini dijelaskan wa nufikha fisuri. Nah, kemudian ditiup lagi sangkakala. Untuk apa? Untuk dikumpulkan fajama'nahum jam'a. Jadi mereka akan dikumpulkan dengan cara yang sangat sangat ajaib, dengan cara yang sangat menakjubkan. Nanti akan banyak diulang-ulang, seperti misalnya fajama'nahum jam'a. Terus nanti ada ayat yang berikutnya, nanti dijelaskan pula yang intinya diulang-ulang seperti itu. Misalnya dalam ayat ke berapa ini? Ke-100. Wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina ardo. Aradna ardo. Jama'nahum jam'a. Dan seterusnya. Itu menandakan bahwasanya ada penekanan dalam kaidah bahasa Arab. Baik. Jadi Ya'juj dan Ma'juj dibiarkan oleh Allah masuk ke barisan manusia umumnya, ya, bercampur dengan mereka, kemudian mereka membuat kerusakan juga di situ. Jadi apa yang dilakukan? Misalnya di sini, ya, terlihat bahwasanya ada satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya kaum Ya'juj dan Ma'juj itu begitu terlepas dari rodem, dari benteng yang mendindingi mereka, itu mereka mendatangi lautan, kemudian meminum airnya, terus memakan ikan dan hewan-hewan yang ada di dalam lautan itu, kemudian memakan pepohonan, serta memakan manusia-manusia yang mereka kalahkan. Jadi sangat ganas sekali ini. Kaum Ya'juj dan Ma'juj ini. Seluruh negeri didatangi dan dirusaknya, kecuali 3 tempat saja, yaitu Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Mereka tidak bisa masuk wilayah 3 tempat ini. Kemudian Allah menciptakan, ya, untuk menghentikan kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj Ma'juj itu, Allah menciptakan ular di leher mereka, kemudian ulat itu masuk ke telinga sehingga mereka secara serempak mati bergelimpangan, ya. Kemudian Allah mengirimkan burung-burung untuk membawa mayat-mayat Ya'juj Ma'juj ini ke lautan. Nah, setelah itu Allah turunkan hujan untuk mensucikan bumi dari ulah kotor Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi betul-betul kita selalu berlindung, ya, supaya kita tidak sampai umur kita apalagi menyaksikan perbuatan-perbuatan Ya'juj dan Ma'juj ini. Kemudian Allah mengembalikan keberkahan di muka bumi dengan diturunkannya Nabi Isa alaihissalam dan terbunuhnya Dajjal. Nah, perlu diketahui bahwasanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu turun, beliau hanya bukan diturunkan kapasitas beliau sebagai nabi dan rasul atau ditugaskan membawa syariat yang dulu mereka itu tidak, tapi mereka Nabi Isa akan sholat dengan sholat seperti kita orang Islam, ya, karena itu dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW.
Jadi tidak membawa syariat yang baru intinya. Kemudian wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Ini ujung ayat 99. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya itu, setelah itu dikumpulkan, kami kumpulkan manusia itu ya, dari awal Nabi Adam hingga akhir ya, akhir zaman, manusia akhir zaman, dibangkitkan lagi dari kematiannya ya. Jadi yang bercerai-berai, yang rusak jasadnya, itu semuanya dikumpulkan ya, untuk dihisab dan menerima balasan. Jadi semua makhluk ini adalah makhluk yang mempunyai taklif, yaitu manusia dan jin. Jadi dibangkitkan semuanya untuk menerima perhitungan dan balasan. In amila khairon fa khairon, fa in syarron fa syarron. Jadi kalau amal perbuatannya itu banyak kebaikannya, maka akan diberi pahala kebajikan, demikian juga sebaliknya. Nah, di sini menarik sekali kata-kata dalam bahasa Arab ini, fajama'nahum jam'a. Ini termasuk mukjizat Al-Qur'an. Jadi akan dikumpulkan lagi ya, meskipun ada yang mati kemarin misalnya masuk ke lautan, dimakan jasadnya itu tersebar di berbagai macam ikan, bukan satu ikan saja, itu akan dikumpulkan lagi. Ada yang sudah jadi hancur, ya, kena bom dan seterusnya, itu nanti akan dikumpulkan lagi. Makanya redaksinya itu menggunakan pengulangan, fajama'nahum jam'a. Nah, inilah bagi teman-teman yang belajar bahasa Arab nanti akan mengerti makna mukjizat kebahasaan dalam redaksi ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi di sini ayat ke-100 ya, kita masuk ayat ke-100, wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina aradun. Dan kami nampakkan, perlihatkan, kami tampilkan ya, gambaran neraka itu pada hari itu, pada hari manusia setelah dibangkitkan, setelah dikumpulkan ya, setelah dikumpulkan itu dibangkitkan kemudian dikumpulkan, itu kan masih bercampur antara mukmin dan kafir. Tetapi yang bisa melihat neraka itu hanya khusus untuk orang-orang kafir. Makanya di sini ada pengulangan, wa aradna ardon lil kafirina ardon, wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina ardon. Artinya kami Allah tampakkan neraka jahanam pada hari dikumpulkan semua makhluk, dan bagi orang-orang yang kafir dari manusia itu, dari makhluk-makhluk itu, kami perlihatkan dan perdengarkan gejolak api neraka atau gemuruhnya neraka. Itu seperti suara-suara air ketika mendidih itu. Nah, kalau dalam dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya penjaga neraka itu tinggi besarnya. Kalau kita membaca kitab Ibnu Katsir, dijelaskan burung itu kalau terbang dari malaikat penjaga neraka dari sisi sebelah kanan ke sebelah kiri itu akan baru sampai ke sebelah kiri selama 2 bulan penerbangan burung itu. Jadi sangat besar sekali. Di sini menjelaskan ya, wa aradna jahannama ardon, aradna ardon, dengan penampakan yang sangat jelas. Jadi ditampakkan neraka jahanam kepada orang-orang kafir dengan penampakan yang sangat jelas dan tidak terbayangkan bagaimana sangat menakutkannya. Nah, penampakan neraka jahanam ini hanya dikhususkan pada orang-orang kafir saja. Meskipun saat itu kaum mukmin dan kafir masih dikumpulkan dalam satu tempat setelah manusia dibangkitkan. Artinya apa? Seharusnya orang mukmin pun bisa melihat, tetapi karena itu bukan tempat singgahnya atau tempat tinggalnya orang-orang mukmin, maka tidak ditampakkan.
Bahkan kalau orang-orang kafir ketika sejak masuk alam kubur itu, dia akan melihat terus rumah masa depannya, tempat tinggal masa depannya, yaitu di neraka. Maka mereka selalu memohon-mohon, ya Rob, ya Rob, ya Rob, la tuqimis sa'ah. Jangan engkau bangkitkan hari kiamat, jangan engkau datangkan hari kiamat. Sebaliknya orang-orang mukmin ketika di alam kubur itu sudah selalu mengharap, ya Rob, mata sa'ah, kapan ini surga itu hari kiamat itu datang. Saya sudah tidak sabar lagi pengen masuk ke tempat tinggal saya yang hakiki. Itu berbanding terbalik. Kita masuk lagi ayat berikutnya, yaitu ayat 101. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita. Kenapa orang-orang kafir mendapatkan balasan seperti itu di akhirat nanti? Sebab apa? Sebab kanat. Jadi yaitu orang-orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, ayati atau anzikri, dan mereka tidak sanggup mendengar. Wa kanu la yastati'una sam'a, tidak sanggup mendengar keputusan yang akan mereka terima. Jadi di sini alladzina kanat ini sebab mereka dulunya di dunia. Jadi orang-orang kafir itu mendapatkan ancaman, mendapatkan siksaan dan azab yang sangat menakutkan itu sebab apa? Kanat sebelumnya di dunia waktu mereka hidup itu, ya, a'yunuhum di sini disebutkan a'yunuhum fi ghita'in, mata mereka atau mata kalbu mereka itu selalu tertutup. Ghita itu tutup, terhalang dari mengingatku, mengingat ayat-ayat kebesaranku. Jadi mereka tidak pernah bertadabur pada ayat-ayat yang bisa mendorong bagi kaum cerdik pandai atau ulul absor untuk mengingat Allah dengan bertauhid dan mengagungkannya. Jadi orang-orang cerdas itu ya, dengan ilmu-ilmu yang mereka pelajari akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebab apa? Sebab innamal dalam Al-Quran itu kan disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya orang-orang yang berilmu saja yang takut kepada Allah. Jadi innamal ilmu al-khosyah. Jadi di antara sahabat itu mengatakan sesungguhnya yang dimaksud ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Ilmu yang menghadirkan rasa takut, rasa takwa kita kepada Allah. Ilmu yang tidak menghasilkan rasa takut kepada Allah itu tidak disebut ilmu. Jadi pengertian ilmu pun dalam tradisi epistemologi Islam itu juga dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya praktis, gitu. Jadi bukan teoritis saja. Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya rukun iman, rukun Islam itu bukan teori saja, bukan kepercayaan saja, tetapi disepadukan, disatukan antara keyakinan dalam hati, terus perkataan dalam lisan, terus dibuktikan dengan amal bil jawari, dengan perbuatannya. Nah, gitu. Jadi wa kanu la yastati'una sam'a. Jadi nanti dalam ayat ini ya, orang-orang kafir itu ya, mendapatkan ancaman yang sangat pedih karena dia dulunya di dunia ya, tidak pernah ya, menggunakan matanya, kalbunya, kecerdasannya untuk menelaah ayat-ayat Allah, ya, mereka seakan-akan terhalang dengan halangan yang sangat tebal yang melindungi dari segala penjuru, sehingga mereka asik dengan hawa nafsunya itu. Nah, di sini akhirnya wa kanu la yastati'una sam'a, sedangkan mereka ya, tidak mampu pura-pura atau
Maksudnya la yastati'una sam'a itu dalam pengertian literalnya mereka tidak bisa, tidak mampu mendengarnya. Maksud dari ayat ini adalah mereka itu sebenarnya pura-pura tuli ketika mendengar kebenaran. Ketika ada perkataan-perkataan ulama atau mungkin hikmah, ceramah-ceramah, kuliah atau tausiah, mereka langsung mengganti channel. Mereka langsung menghindar ketika mereka bukan mendekat, malah mereka menutup telinga atau asik dengan pekerjaannya. Nah, jadi mereka itu pura-pura tuli mendengar kebenaran karena permusuhan mereka yang sangat optimal memuncak kepada Rasulullah dan ajarannya. Dan ini masih kita saksikan dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad diutus, diturunkan sampai sekarang masih kita saksikan. Sama ketika misalnya di Hagia Sophia yang baru diganti dari dari museum ke masjid. Orang-orang yang sekuler di Turki pun juga mengatakan, saya Islam, tetapi saya tidak suka museum itu dijadikan masjid kembali. Nah, sama dengan orang-orang saudara-saudara kita yang juga Muslim, sekuler, liberal di Indonesia. Saya Muslim, tapi saya tidak juga kalau jilbab itu wajib bagi perempuan. Sebab jilbab itu budaya Arab dan seterusnya. Itu banyak sekali yang mengatakan begitu. Jadi inilah menandakan bahwasanya uslub kekafiran itu sama. Uslub kemunafikan itu sama. Uslub sekularisme, liberalisme dan sebagainya itu sama. Jadi al-kufru milatun wahidah. Kekafiran itu adalah satu agama. Meskipun bajunya liberal, bajunya feminis, bajunya liberal, sekular, pluralisme dan seterusnya. Nah, ungkapannya, redaksinya itu sama. Mengaku saya Muslim, tapi saya menolak kalau dilarang minum khamar misalnya. Saya Muslim, tapi saya menolak kebebasan mengekspresikan tubuh harus diatur oleh agama dan seterusnya. Jadi di sini pengertian sam'a di penghujung ayat 101 itu bahwasanya ya mereka tidak mampu atau pura-pura tidak mendengar dengan pendengaran untuk mengingatku dan mendengar firmanku yang hak tanpa tercampuri kebatilan sedikit pun. Karena sebab dalam semua ayat-ayat Al-Quran tidak satu pun kita temukan kejanggalan atau kebatilan yang ada di dalamnya. Bahkan kalau misalnya ada orang mengganti bukan hanya hurufnya, tanda bacanya sam'a jadi sim'a saja, atau sam'a ini dikasih titik samgo, itu semua orang langsung protes dan ketahuan mushafnya itu bohong, itu sudah ketahuan. Dan itu sama, semuanya sama. Ya, itulah menandakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang dijaga dan terjaga oleh Allah hingga hari kiamat. Nah, ini merupakan permisalan, i'tibar, pengibaratan untuk keingkaran mereka dari atau terhadap dalil-dalil sam'iyat. Dalil-dalil sam'iyat itu adalah peristiwa-peristiwa yang ghaib. Akan munculnya hari kiamat, munculnya yaumul hisab, munculnya adanya siratal mustaqim, ada naimul jannah, kenikmatan di surga, dan syaqa'un nar, dan kesengsaraan di neraka jahanam. Nah, ini semuanya adalah masalah-masalah sam'iyat. Sebagaimana sebelumnya mereka bersikap pura-pura buta terhadap tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dinalar dengan akal. Maka di sini ya mereka juga disindir dengan keras lagi. Nah, karena mereka pura-pura tuli. Tadi pura-pura buta, ya, tidak menggunakan a'yunuhum, ya,
mata mereka. Nah, sekarang disindir lagi untuk kedua kalinya, pura-pura tuli selama mereka hidup di dunia itu. Nah, kemudian ada pertanyaan yang sebenarnya ini bukan bermaksud untuk bertanya. Ini salah satu balaghah Al-Quran menjelaskan afahasibal ladzina kafaru. Apakah orang-orang yang kafir itu mengira, apakah mereka ini menduga ayat takhidu ibadi, mereka bisa mengambil hamba-hambaku tanpa selain aku, tanpa izinku, sebagai aulia, sebagai penolong-penolong mereka, penolong mereka menghadapi siksaanku, menolong mereka terhadap nasib yang menimpa mereka di akhirat nanti. Ini bukan pertanyaan sebenarnya, tapi ini adalah taubih. Mereka betul-betul di kalimat tanya, tapi maksudnya adalah untuk membuat mereka terhina, untuk mencela mereka, untuk memperhinakan mereka. Jadi sekali-kali mereka tidak akan mampu, orang kafir itu, meminta pertolongan hamba-hambaku, makhluk-makhlukku. Sebab seperti diketahui ya, dalam Al-Quran menjelaskan orang-orang yang kafir itu, baik dari ahlul kitab maupun yang orang-orang musyrikin, itu mengatakan bahwasanya pertama Isa itu adalah salisu salasa. Nabi Isa adalah masuk dalam konsep ketuhanan. Termasuk Uzair itu juga disembah juga oleh ahlul kitab. Terus Lata dan Uzza dan seterusnya. Mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang tidak bisa menolong sedikit pun dari siksa Allah di hari kiamat nanti. Jadi disinilah kita bisa mengatakan, bisa memperhatikan bahwasanya inna a'tadna, sesungguhnya kami Allah menyediakan jahanam, neraka jahanam itu bagi orang-orang yang kafir, nuzula. Nuzula ini sebenarnya lebih tepatnya bukan tempat tinggal, tetapi tempat singgah. Tempat singgah tapi tempat singgah yang kekal. Misalnya seorang tamu singgah di mana, tapi singgahnya itu kekal gitu. Jadi tempat turunnya, tempat akhir turunnya orang-orang kafir itu, persinggahan terakhir orang-orang kafir itu adalah neraka jahanam. Jadi mereka ini tidak akan bisa mengambil hamba-hambaku, baik dari kalangan malaikat, manusia, seperti Nabi Isa dan Uzair, Lata, Uzza dan seterusnya. Ya, mereka ini tidak akan mungkin mampu menolong mereka. Nah, meskipun mereka ini sebenarnya Nabi Isa orang soleh, Uzair juga orang soleh, Lata, Uzza dulu juga termasuk tokoh-tokoh yang soleh. Nah, meskipun mereka kemudian disembah oleh orang-orang kafir itu, mereka tetap tidak bisa menolongnya. Nah, jadi pertanyaannya di sini, apakah dengan pura-pura buta dan pura-pura tuli terhadap ajaranku itu, mereka masih mengira bahwa ada yang masih bisa menolong mereka dari siksa. Jadi ini ungkapan yang sangat bagus sekali ya, dari Abu Su'ud dalam menafsirkan ayat-ayat dalam surat Al-Kahfi di penghujung-penghujungnya ini. Nah, penjelasan tentang dugaan ada yang akan mampu menolong mereka setelah penjelasan sikap pura-pura buta dan tuli itu merupakan bentuk kezaliman, gambaran kezaliman orang-orang kafir yang tidak bisa disembunyikan lagi. Jadi di sini kan dijelaskan tadi mereka pura-pura buta, kemudian dijelaskan disindir lagi pura-pura tuli. Kemudian setelah itu dijelaskan bahwasanya mereka masih saja dengan kepura-puraannya itu masih menduga-duga, mengira-ngira mereka akan ditolong oleh sesembahan-sesembahan mereka. Nah, penjelasan ini semuanya itu menggambarkan bahwasanya
ini adalah perilaku zalim mereka selama ini yang sangat nyata, yang tidak bisa disembunyikan lagi. Nah, beginilah termasuk bagaimana kalau kita memahami susunan ayat dalam Al-Quran. Dan ini hanya bisa diketahui oleh ulama-ulama yang kelas tinggi sekali. Sedangkan kita ini cukup ya, membaca karya-karya mereka yang sangat banyak. Perlu diterjemahkan, perlu ditelaah lagi, dan seterusnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ini juga sindiran lagi. Sindiran lagi dari Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Sindirannya sangat keras sekali. Qul, katakanlah, hal nunabbi'ukum. Apakah kamu mau aku beri kabar kepada kalian tentang akhsarin, orang yang paling merugi amalan mereka. Ini merupakan khitab. Khitab itu khitab tsani. Khitab itu adalah kalau misalnya saya berbicara kepada Anda, nah ini pembicaraan. Ya. Ini adalah bentuk firman yang kedua atau perkataan kedua untuk orang-orang kafir. Yang dimaksudkan bukan untuk bertanya. Kamu mau atau tidak? Saya kabari, kami kabari orang yang paling rugi amalan mereka. Ini bukan bermaksud pertanyaan, tapi untuk mencela orang-orang kafir. Ya. Terus kata-kata nunabbi'ukum, bukan unabbi'ukum, tapi nunabbi'ukum. Kami beritahukan, kami kabarkan kepada kalian. Jadi bukan saya kabarkan kepada kalian. Itu maksudnya lita'yinihi min awalil amri wal idzan bi ma'lumatil naba lil mu'minina aidan. Jadi ini juga dimaksudkan, berita ini dikabarkan juga untuk diketahui oleh orang-orang yang beriman juga. Tadi yang pertama digunakan untuk mencela orang-orang kafir, terus yang kedua digunakan bermanfaat juga. Maksud dari pemilihan redaksi nunabbi'ukum itu agar berita ini, kabar ini bisa diketahui oleh orang-orang yang beriman juga. Terus wahada bayan lihalil kafarah bi'tibari ma sadara anhum minal a'mal al-hasanah fi anfusiha wa fi husbanihim aidan haitsu kanu mu'jabina biha. Jadi ada orang-orang yang memang orang-orang kafir khususnya ketika berbuat baik sedikit itu merasa kagum dengan amalan mereka, dengan perbuatan mereka. Dan mereka sangat yakin bahwasanya mereka akan menerima pujian, mereka akan menerima pahala di hari kiamat kelak. Wasikina binaili sawabiyah. Mereka betul-betul yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya dengan perilaku baik mereka itu, yang mereka anggap baik itu akan mendapatkan pahala dan menjelaskan tentang i'tibar a'malihim as-sayyi'ah fi anfusiha ma'a kauniha hasanah fi husbanihim. Padahal di sini ya, Al-Qur'an di sini menjelaskan perilaku orang-orang kafir itu sebenarnya adalah sangat buruk, sangat menyesatkan. Ya, sebagaimana dalam ayat berikutnya nanti akan digambarkan bahwasanya ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Tapi sebelum ayat itu dijelaskan ayat 104 itu alladzina dhalla sa'yuhum. Mereka itu usaha-usaha mereka itu dolal, sesat. Amalan-amalan mereka itu padahal sesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna. Tapi meskipun sesat seperti itu, mereka mengira bahwasanya
mereka itu telah membuat perilaku yang ihsan, amalan-amalan yang ihsan. Ihsan itu di atas adil. Jadi kalau maksudnya begini, kalau ada duri di jalan, kita menghindar dan terus berjalan, itu namanya adil. Karena kita tidak memasukkan diri kita ke dalam perbuatan yang mencelakai diri sendiri. Tapi kita menghindari. Tapi kalau kita turun dari mobil, dari kendaraan, terus menyingkirkan sesuatu, barang-barang yang bisa mengganggu perjalanan orang, maka kita berbuat ihsan. Atau ketika kita dipukul orang, kita membalas memukulnya dengan pukulan yang sama, itu namanya adil. Tapi kalau kita meskipun mampu membalas dan mampu memukul kembali, tapi kita lebih memilih memaafkan, nah itu disebut ihsan. Nah, orang-orang kafir itu meskipun perbuatannya sudah sangat mempermalukan, ya, sudah sangat menyesatkan, tapi dia masih saja menganggap mereka ini sedang berbuat yang ihsan. Banyaklah, misalnya undang-undang yang dibuat oleh orang-orang sekuler, ya. Misalnya mengubah masjid menjadi museum atau menjadikan masjid sebagai tempat ternak kambing dan seterusnya. Nah, itu mereka menganggap bahwasanya ini adalah netral, hukuman bagi obat rasa kecewa mereka dan seterusnya, atau biar lebih netral agama, itu mereka anggap itu adalah perbuatan baik, padahal mereka itu adalah dolal. Termasuk juga orang yang membebaskan, misalnya membuat undang-undang membebaskan melakukan aborsi by consent, ya, dengan sukarela, tidak atas by force, tidak atas pemaksaan, asalkan dilakukan suka sama suka atau sukarela, itu boleh. Nah, seperti itu mereka menganggap, ya, termasuk masalah-masalah kedaulatan tubuh wanita. Nah, itu mereka menganggap bahwasanya perbuatan mereka dengan mengundang-undangkan keyakinan ideologi mereka menjadi sebuah undang-undang, itu dianggap sebagai perbuatan yang sangat baik. Padahal itu adalah akhsarin, termasuk golongan perbuatan orang-orang yang paling merugi di akhirat kelak. Termasuk yang paling besar azabnya di hari kiamat itu, selain membunuh para nabi, adalah menghalang-halangi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah termasuk orang-orang yang paling besar azabnya. Jadi ayat 104 itu menjelaskan, ya, orang-orang yang menduga berbuat baik tadi, berbuat ihsan itu sebenarnya dolla sa'yuhum. Usaha mereka itu sesat. Fil hayati dunya, di kehidupan dunia. Di dunia pun itu bagi orang yang waras, yang mempunyai nalar yang sehat, perbuatan itu adalah perbuatan yang dolal, sesat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Sedangkan mereka, orang-orang kafir, orang-orang sekuler, liberal dan seterusnya, itu menganggap perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang ihsan, yang mengandung kebajikan tingkat tinggi. Nah, jadi Abu Su'ud di sini menjelaskan fi iqamati tilkal a'mal ay doa wa batala bil kulliyah. Hasil akhir, ya, keputusan terakhir atas perbuatan orang-orang kafir itu adalah sesat secara menyeluruh dan menganggap ihsan perbuatan sesatnya. Al-ihsan al-idyan bil a'mal alal wajhil la'iq wa huwa husnuha al-wasfi al-mustalzim li husniha al-dhati. Ay yahsabuna annahum ya'maluna dzalika 'alal wajhil la'iq wa dzalika li ijabihim bi a'malihim allati sa'au fi iqamatiha wa kabadu fi tahsiliha. Termasuk misalnya, kalaupun betul-betul secara normal, ya, mereka melakukan perbuatan yang baik,
Jadi perbuatan-perbuatan baik yang bersumber dari orang-orang kafir, kemudian mereka merasa bangga dengan kebaikannya itu, mereka tetap tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. A'maluhum kasarot. Jadi perbuatan mereka itu seperti fata morgana. Dikira menghasilkan pahala, ternyata ketika didekati tidak ada apa-apanya. Disinilah mungkin kita akan dipertanyakan ya. Anak-anak muda ini kan kadang-kadang mudah labil ketika mencari jati dirinya. Islam itu kok sangat keras sekali ya, sangat jauh dari rasa cinta damai. Jadi sedikit-sedikit menghukum. Apa salahnya menganut agama lain selain Islam? Kan yang penting dia baik. Dia kurban juga ikut berkorban. Terus tetangganya kelaparan juga menolongnya. Apa hanya gara-gara ibadahnya berbeda, keyakinannya berbeda, terus mereka langsung dijudge masuk neraka. Nah, ini sering sekali muncul di kalangan anak-anak muda. Makanya kita kasih tahu, kita jelaskan bahwasanya dalam rukun Islam itu yang pertama kali adalah syahadat. Meskipun Anda melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan membayar zakat, kemudian haji, tapi Anda tidak syahadat, itu sama saja Anda ikut perkuliahan setiap hari, tapi nama Anda tidak didaftarkan dalam perguruan tinggi tersebut. Jadi terus Anda mengerjakan tugas semuanya, tapi Anda tidak mendaftar. Anda setiap hari ikut kuliah, tapi nama Anda tidak terdaftar sebagai pelajar di sekolah atau kampus itu. Apakah Anda akan bercita-cita mendapatkan ijazah nanti? Ya, tidak. Sama dengan dalam rukun Islam. Jadi analogi sederhananya seperti itu. Kalau kita tidak bersyahadat, mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Muhammad sebagai satu-satunya Rasulullah terakhir, ya, sebagai pembawa keselamatan dunia akhirat, ya, kita mubadir amalan-amalan kebaikan. Itu a'maluhum kasarot. Meskipun ikut puasa, meskipun ikut sholat, tetapi ya, hubungan yang lainnya, membenci pengikut Nabi Muhammad, ya, menghalang-halangi orang-orang yang menyebarkan ajarannya, itu otomatis akan dipermudah jalan ke nerakanya. Itu jelas sekali. Sama seperti orang-orang yang menghalangi ceramah ustadz. Nah, ini pasti kalau dalam hadis dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumahnya menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan baginya ke surga. Sebaliknya, ya, lawan katanya, orang yang keluar dari rumahnya menempuh satu usaha untuk menghalang-halangi perjalanan orang mendapatkan ilmu, maka nanti Allah juga akan memudahkan jalan baginya masuk neraka. Ya, itu juga harus diperhatikan. Hati-hati menyakiti hati pemeluk atau penganut atau umat Nabi Muhammad SAW. Sesama umat Muslim, sesama kaum yang beriman, hendaknya kita paham betul bahwasanya syafaat Rasulullah, bahwasanya satu-satunya penolong kita di hari kiamat adalah Rasulullah SAW. Nah, di sini kita diingatkan lagi, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu, orang-orang itu adalah ingkar kepada ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka. Oleh karena itu habitat a'maluhum, amal mereka bagaimanapun baiknya, bagaimanapun sempurnanya, itu tetap saja habitat, ya, sia-sia.
Jadi mereka nanti tidak akan mendapatkan balasan apapun di hari kiamat. Tidak ada jatah apapun, saham apapun, imbalan apapun atas amalan mereka. Jadi disinilah yang dimaksud amalan orang kafir, betapapun bermanfaatnya, betapapun baiknya, tetaplah sia-sia. Tidak ada kata-kata sedekah jariyah bagi orang kafir ketika dia ikut mendirikan masjid, mendirikan jembatan, membuat pasar, membuat tempat-tempat yang bermanfaat. Mereka hanya berkontribusi saja. Kita tidak mengatakan, oh si fulan orang kafir itu dia mempunyai amal jariyah. Tidak. Ini amal jariyah khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan dicampur adukan istilah-istilah itu. Karena liberalisasi pertama kali itu dilakukan melalui sisi kebahasaan. Sebagaimana bahasa Melayu itu bahasa yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip nilai-nilai keagamaan. Maka orang yang suka menjual dirinya itu disebut pelacur. Pelacur artinya orang siapapun orangnya, kalau menjual diri dia disebut pelacur. Nah, kemudian muncul satu generasi yang ingin mengganti kata pelacur itu dengan WTS. Kemudian masih dianggap itu melukai orang, perasaan orang, diganti lagi menjadi PSK. Nah, kata-kata inilah yang akhirnya maksud terdalamnya adalah ingin merombak tatanan nilai dalam struktur budaya masyarakat Indonesia yang asli. Itu contohnya. Ayat terakhir, kita langsung masuk ayat terakhir. Ayat 110 itu ya. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya hanyalah manusia seperti kalian. Jadi manusia biasa. Tapi yang membedakan saya dengan kalian semuanya, saya adalah menerima wahyu dari Allah. Ya. Wahyu itu pangkalnya, ujung pangkalnya adalah tauhid. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Inna annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Jadi barang siapa yang ingin mengharap, ya, di sini termasuk mukjizat kebahasaan dalam Al-Quran. Faman kana itu berarti past tense, bentuk past tense. Fi'lun madi, yarju fi'lun mudhari. Di sini digabung faman kana yarju. Bagaimana mungkin past tense langsung masuk ke present tense yarju? Di sini luar biasa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Maka hendaklah dia beramal soleh. Jadi apa manfaatnya, faedahnya? Memasukkan fi'lul madi past tense pada fi'lul mudhari atau present tense. Ini untuk menunjukkan bahwasanya al-la'iq bihalil mu'min al-istimrar wal istidamah ala roja'il liqa. Ini menunjukkan orang mukmin yang sebenar-benarnya itu, yang hakiki itu, dia dulunya, sekarang, dan nanti terus-menerus mengharap pertemuan kepada Tuhannya. Maka barang siapa yang terus-menerus mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka jalan pulangnya itu hendaklah dia berbuat kesalehan, amal soleh, dan tidak mensekutukan ibadah Rabbi, menyembah Tuhannya dengan apapun, dengan mensekutukannya dengan apapun. Nah, ini yang diharapkan. Maka jika kita betul-betul orang mukmin, maka kita tidak takut tentang perjumpaan kepada Tuhan, dengan Tuhan. Bahkan kita mengharap selalu. Kita bisa menakar
kedudukan kita di sisi Tuhan itu setinggi mana, itu bisa kita lihat bagaimana kita memposisikan Tuhan di hati kita. Ini yang terpenting. Maka untuk itu perlu kita kenali hakikat hidup di dunia, hakikat hidup akhirat, dan hakikat kenapa kita diciptakan di dunia ini. Nah, terakhir sekali, ya, inti daripada surat Al-Kahfi ini, ya, sebenarnya kalau kita masukkan dalam kurikulum pendidikan berbasis surat Al-Kahfi, kita sebenarnya ingin mencapai seorang pribadi-pribadi yang bukan hanya baik kepada sesama manusia, bukan hanya baik kepada manusia, bukan hanya baik kepada lingkungan persekitaran, tetapi juga baik kepada Tuhannya. Yang pertama yaitu mukmin, mujahid, yang kokoh mental dan pendiriannya, karena agamanya sudah kuat, kepercayaannya sudah kuat. Kemudian mukmin, mujahid dengan ilmunya. Untuk apa dia thalabul ilmi? Terus tantangannya apa? Keterampilannya apa untuk memakmurkan dunia ini? Karena kita sebagai umat percontohan yang harusnya hasanah di dunia dan hasanah di akhirat harus berbekal dengan ilmu sebagai bekal wasilah untuk memakmurkan bumi. Nah, oleh karena itu kita juga bersinergi. Jika kita diberi kemampuan harta, kita juga harus menjadi mukmin yang mujahid dengan hartanya. Dan juga mukmin mujahid dengan pangkat kekuasaannya. Ini yang disebut dengan jihad konstitusi. Nah, ini yang masuk dalam fal ya'mal amalan sholihah dengan berbagai macam bidangnya. Dia mempunyai kelebihan di bidang keilmuan agama, bidang ilmu dan applied science, ilmu-ilmu terapan dan skillnya, atau dia mempunyai kelebihan di bidang hartanya, atau dia diberi anugerah kekuasaan. Maka semuanya harus digunakan sebagai sarana untuk menuju fal ya'mal amalan sholihah. Demikian aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Dr. Haryo. Hai, terima kasih. Syukran jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Henry. Alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Henry, chapter terakhir ya, pembahasan terakhir dari surat Al-Kahfi ini. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Sudah ada masuk 2 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama saya akan bacakan dari Bapak Reza Fahmi. Pertanyaannya begini, Ustadz. Apakah hikmahnya Allah menciptakan Ya'juj dan Ma'juj? Bukankah pada prinsipnya tidak ada satupun ciptaan Allah itu yang sia-sia, begitu Ustadz? Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Monggo mungkin boleh. Fadhol bisa dijawab, Ustadz. Baik. Ini pertanyaannya sulit sekali. Iya. Memang orang-orang pintar itu kalau nanya sulit-sulit. Kelihatannya sederhana tapi sulit sekali. Kita dipaksa untuk mencari hikmah terbesar dari penciptaan Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana dengan kejahatan, keburukan dan kejahatan itu juga diciptakan oleh Allah. Itu menandakan bahwasanya Allah itu maha berkemauan, maha berkehendak, maha bijaksana, maha semau-maunya. Apa yang Allah maui, Allah bisa melaksanakan. Jadi apa yang kita anggap itu jelek dalam benak pikiran kita, ya, itu sangat terbatas karena pandangan kita ini kan sangat terbatas. Demikian juga Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah untuk menguji manusia, dan jin yang diberi taklif, ya, beban untuk beriman terhadap ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Jadi ya,
Ya'juj Ma'juj itu adalah pertanda yang mengakhiri kehidupan dunia. Di penghujung dunia itu akan ada kerusakan yang luar biasa. Kan bukan berarti kerusakan yang kiamat itu nanti akan terjadi dengan kerusakan yang luar biasa. Nah, Ya'juj Ma'juj ini adalah salah satu aktor yang merusak, yang menyebabkan kerusakan di detik-detik terakhir umur dunia itu. Kan tidak mungkin misalnya kerusakan itu terjadi langsung kun fayakun, tidak mungkin. Meskipun Allah mampu seperti itu dan bisa seperti itu, tetapi Allah membuat sebab akibat, kausalitas. Sama dengan ketika Allah menginginkan kita ini menjadi seorang ulama, maka dibangkitkan keinginan yang kuat dalam diri kita untuk memahami yufaqihu fiddin, ya, memahami ajaran agama. As-su'alu nisful ilm. Jadi lidah kita itu dimudahkan untuk diarahkan untuk bertanya hal-hal yang bermanfaat dalam masalah agama. Makanya sejak kecil anak-anak ketika baru bisa ngomong, itu kan pertanyaannya mulutnya dibuka untuk bertanya alam sekitarnya. Jadi seorang ayah tidak boleh itu sebel pada anaknya, udah nanya mulu. Itu Allah sedang membuka mulutnya untuk menangkap fenomena di sekitarnya. Jadi disitulah perlunya seorang orang tua yang cerdas, seorang ayah yang bijak, seorang ibu yang pandai di situ. Jadi tidak betul kalau pertanyaan, buat apa lu Mbak, Bu, belajar tinggi-tinggi sampai dokter hanya menjadi istri, ibu rumah tangga saja. Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaannya salah. Jadi bukan hanya jawaban yang bisa salah, tapi pertanyaan juga bisa salah. Makanya anak-anak kecil itu kan kadang-kadang kayak dulu saya ditanya oleh anak saya yang masih 3 tahun waktu itu. Ayah, Allah kan maha tinggi, besar, di atas. Tapi kenapa kita sujudnya di bawah? Nah ini waktu itu saya pusing itu. Gimana Pak Aryo itu menjelaskannya? Kita mau menjelaskan dengan filosofis yang tinggi-tinggi. Ini anak kecil. Katanya oh di atas tinggi. Kenapa kita sujudnya nyembahnya kok di bawah ke tanah gitu? Waktu itu masih 3 tahun. Nah, itu betul-betul membingungkan gitu. Pasti kan nanya gitu ya. Terus jawabannya gimana? itu contoh. Saya yakin putra-putri Bapak Ibu sekalian itu mempunyai pertanyaan yang cerdas-cerdas itu. Jadi jangan buru-buru menjawab karena dia akan merekam. Kalau nggak bisa nanti nak saya carikan dulu. Waktu itu saya jawab ya, justru karena Allah tinggi itu, besar itu, ya di atas, maka kita harus merendahkan serendah-rendahnya. Bahkan kepala kita tempatkan lebih rendah daripada pantat kita. Nah, di situ. Jadi harus hati-hati juga itu. Karena kita sedang mengajari tauhid, beriman dengan akal budi. Ya, sebagaimana judul buku saya gitu. Jadi akalnya ikut beriman. Jangan dipisahkan. Akalnya kemana, terus kalbunya kemana. Nggak nyambung gitu. Semakin berilmu, semakin tidak beriman. Nah itu akibat itu. Nggak mik atau dipisah-pisahkan. Demikian Pak Aryo, singkatnya seperti itu. Ya, sudah sangat jelas Pak Ustadz. Mungkin kalau jawaban sesungguhnya nanti, kalau mudah-mudahan kita sama-sama bareng di akhirat nanti, mungkin amin, Allah kasih jawabannya langsung. Amin. Mudah-mudahan Ustadz. Ya. Kalau Pak Aryo masuk duluan, tolong dipanggil saya juga gitu ya. Iya. Kayaknya Pak Ustadz yang masuk duluan, saya minta tolong dipanggil Pak Ustadz. Yang kedua Pak Ustadz, ini dari pertanyaan dari Ibu Dianur Diana. Pertanyaan, apakah yang dimaksud orang merugi dalam ayat tersebut, mungkin ayat 103 ya, bisa juga ditujukan kepada orang beriman yang merasa sudah melakukan amal sebaik-baiknya, tapi sebenarnya masih dibarengi oleh hal-hal yang tidak disukai Allah, seperti misalnya perbuatan syirik atau ria dan lain sebagainya, gitu Pak Ustaz.
Jadi Iya. ditujukan kepada siapa nih ayat 103 ini sebenarnya? Bisakah kepada orang yang beriman juga gitu? Dalam tafsir yang ditulis oleh Abu Su'ud tadi, Mufti Daulah Utsmaniyah abad ke-16, 15 dan 16 tadi juga disebutkan rahasia penggunaan hal nunabbiukum pakai domir mutakalim kami, bukan unabbiukum tapi nunabbiukum. Itu artinya penerimanya, mukhotobnya itu khusus memang untuk kafir, tapi orang mukmin juga biar tahu kabar itu. Nah, dengan demikian juga termasuk wallahu alam ya. Jadi termasuk juga kalau saya pahami dari penjelasan tafsir Abu Su'ud tadi, Syekh Abu Su'ud tadi, itu juga mencakup orang-orang yang beriman yang masih suka bersedekah, memberi tapi riya agar riya itu riyarohunas, sum'ah itu biar didengar. Ngasih nggak seberapa tapi ngundang wartawan, infotainment, sorot semuanya. Jadi lebih mahal bayar infotainmentnya, mengundang wartawannya daripada bingkisan-bingkisan yang dibagikan kepada anak yatim. Itu riya atau sum'ah, pengen didengar, pencitraan. Ya. Jadi kalau kita berbuat ingin ditiru atau ingin diperhatikan, itu namanya pencitraan, itu namanya riya. Bahasa lembutnya pencitraan, bahasa agamanya riya. Dan itu syirik kecil tapi dosanya besar. Amalannya habitat a'maluhum, sia-sia. Nah, atau juga disertai dengan perkataan-perkataan yang menyakiti. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Jadi perkataan yang ma'ruf, yang bijak, yang baik itu jauh lebih baik dengan sedekah yang disertai dengan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Nah, itu tidak boleh. Termasuk saya kasih sedekah ini tapi agama kamu apa? Oh, Anda orang kafir ternyata. Masuk Islam ya? Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Siapa yang melarang? Ajaran Islam. Bukan oknum. Ajaran Islam. Itu tidak membolehkan seperti itu. Makanya Umar bin Khattab beristighfar ketika menanyakan seorang Yahudiyah, wanita Yahudi ketika mau memberi sedekah itu. Dia istighfar luar biasa, merasa berdosa. Jadi ini juga hemat saya masuk juga hal nabi hukum bil aksarina a'mala. Orang yang paling merugi itu juga termasuk orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, ya, yang suka memberi tapi pamer dan seterusnya. Tapi yang paling khusus ayat ini utamanya untuk orang-orang yang kafir itu. Karena orang yang paling merugi, bukan hanya merugi ya, paling merugi. Maka jangan sampai orang-orang mukmin itu berperilaku seperti perilaku orang-orang kafir. Begitu Pak Dokter, menurut saya. Ya, semoga Allah senantiasa melindungi kita ya Pak Ustadz ya dari sifat-sifat tersebut. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz dari Ibu Meka. Pertanyaannya, Ustadz, apakah surga hanya didapat oleh orang yang lebih banyak amalnya? Atau semata karena ridho Allah pada hambanya? Bagaimana dengan orang yang karena keterbatasannya hanya dapat sedikit beramal, namun dilakukan dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulu ahadukum, atau redaksinya kurang lebih begini. Manusia itu tidak akan pernah masuk surga karena amalnya. Tapi illa ayatagomadoni robbi, kecuali Allah memberikan guyuran rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Walau anta ya Rasulullah, Anda pun juga demikian wahai Rasulullah. Anda juga tidak bisa masuk surga karena amalmu. Karena amal Anda ya Rasulullah. Tidak, saya juga tidak bisa masuk surga dengan amal-amal saya, dengan mengandalkan amal-amal saya.
Kalau Rasulullah saja tidak bisa ya masuk surga dengan mengandalkan amalannya, ya, bagaimana dengan kita? Artinya kan jangan seperti orang yang bodoh juga. Artinya kan masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalan. Ya udah dikit-dikit aja, yang penting ikhlas. Bagaimana kita bisa yakin bahwasanya amal kita yang sedikit itu betul-betul ikhlas, murni karena Allah, dan pasti diterima. Yang beramal banyak aja belum tentu masuk surga, apalagi yang beramal sedikit. Nah, disinilah kita perlu terus berusaha. Karena apa? Karena kita nggak tahu betul. Dalam hadis itu, ya, orang yang calon penghuni surga itu akan terus diarahkan, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang soleh. Ciri-cirinya sudah jelas kok. Dia tidak berkata-kata kasar, tidak suka teriak-teriak, tidak bengis dan seterusnya. Lembut. Dia tegas, meskipun tegas pun dia tetap lembut, pemaaf. Itu adalah sifat-sifat orang penghuni surga. Ditampakkan. Jadi orang yang akan diridhoi oleh Allah itu bukan ujuk-ujuk gitu loh. Kan bukan main kayak undian gitu, di lotre gitu. Bukan seperti itu. Dinampakkan dulu kausalitasnya itu. Oh, dia calon penghuni surga. Di dunia itu sifatnya begini, suka pemaaf, ya. Terus kata-katanya lembut. Beramal pun, sekedar beramal tanpa didahului dengan ilmu, itu juga mubazir. Makanya tidurnya orang yang berilmu itu jauh lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Dan setan itu lebih takut pada orang yang berilmu meskipun tidur daripada dia di samping ibadahnya orang-orang yang bodoh. Itu setan tidak takut itu. Tidak takut. Apalagi orang sudah berilmu, diberi kepercayaan memimpin satu negara atau satu kawasan. Nah, itu lebih ditakuti lagi oleh setan. Sebab adilnya seorang pemimpin satu hari saja itu dikatakan oleh para ulama lebih baik daripada ibadahnya seorang ahli ibadah selama 500 tahun atau lebih sekitar itu. Demikian Pak Aryo. Ya, Pak Ustadz. Jazakumullah khairan katsir, Pak Ustadz sudah sangat jelas sekali ini. Berhubung mengingat waktu, saya cukupkan 3 pertanyaan saja, Pak Ustadz. Selanjutnya mungkin sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para pendengar setia yang telah berpartisipasi dalam kajian selama 6 minggu berturut-turut ini. Kemudian perlu kami sampaikan kembali, rekaman kajian ini tersedia di channel YouTube Rohis Mundur 99. Dan berikutnya, kritik dan saran, misalnya saran untuk tema-tema yang insya Allah kalau misalnya memang akan kita adakan kembali pengajian, serial pengajian ke depan, boleh diberikan masukan mengenai tema yang mungkin para pendengar ingin bisa dibahas begitu melalui akun Facebook Rohis Mandel atau bisa dilayangkan ke akun Gmail Rohis Mandel 99. Seperti itu. Kira-kira itu adalah pesan sponsor terakhir. Mungkin sebelum ditutup Pak Ustadz, bisa kita akhiri dengan membaca doa Ustadz agar semakin berkah majelis ini insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berdoa sama-sama, saya juga menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala tindak tanduk ucapan yang kurang berkenan dan atas semua keterbatasan saya. Jika sekiranya ada hal-hal yang bermanfaat, itu datanya dari Allah semata. Kalau banyak kekurangan, kesalahan, itu pasti dari keterbatasan saya dan kebodohan saya yang
menandakan saya harus lebih banyak membaca, mengulas lagi, karena ini adalah samudra wahyu, samudra petunjuk yang harus kita gali terus, yang harus kita baca terus setiap minggu, ya. Dan disunahkan pula kita membaca bersama-sama, kita mengingatkan anak istri kita, anak cucu kita, mudah-mudahan dengan memahami dan membaca ayat-ayat dalam surat Al-Kahfi ini kita mendapatkan perlindungan maksimal. Sebab bagaimanapun kesalehan orang tua itu bisa melindungi anak-anaknya hingga sampai 7 turunan. Demikian yang dikatakan oleh beberapa ulama, meskipun mereka berjauhan. Maka disitulah letak doa kita, doa orang tua untuk anak-anak, ya, dan kita minta doa orang-orang lain, teman-teman kita, atau orang-orang lain sekitar kita untuk mendoakan anak-anak kita. Karena kita tidak tahu min ayyi fahin qubila doa. Dari mulut yang mana doa itu akan diterima. Baik, al-hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah cara beragama kami, pemahaman kami tentang ajaran-ajaran agama yang merupakan pangkal segala perkara kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Ya Allah, perbaikilah dunia kami yang merupakan tempat hidup kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami yang merupakan jalan pulang, jalan kembali kami. Ya Allah, Allahumma ja'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah umur kami, hidup kami sebagai tempat untuk menambah amal kebaikan kami, dan jadikanlah kematian kami sebagai tempat istirahat kami dari berbuat dosa dan kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, sekarang jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Henry. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan Ustadz dan memudahkan semua urusan Ustadz dan senantiasa memberkahi setiap detik-detik usia Ustadz. Amin. Kita telah sampai ke akhir acara. Terima kasih kepada para peserta pengajian Rohis Samudra 99. Insya Allah kita telah sampai ke akhir acara, akhir pembahasan atau episode ke-6 dari Tadabbur Surat Al-Kahfi ini. Mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan kita bisa bertemu kembali di lain waktu, di mungkin topik yang baru nanti yang mudah-mudahan semakin bisa meningkatkan atau meningkatkan kualitas iman kita, memudahkan jalan kita untuk bisa sama-sama insya Allah menggapai surganya. Amin.
Terima kasih kepada para panitia atas kerjasamanya sehingga acara ini telah bisa terlaksana. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.